Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, di pertemuan minggu ini kita akan coba membuat sebuah website menggunakan framework. Framework yang akan kita gunakan adalah CodeIgniter. Secara singkat, CodeIgniter itu merupakan sebuah framework yang berbasis object oriented atau menggunakan model MVC, gitu ya. Dengan framework CodeIgniter ya memungkinkan teman-teman bisa membuat website dengan mudah. Ya, karena di dalam framework sudah disediakan yang namanya kerangka kerja sehingga teman-teman tinggal mengikuti dokumentasi yang ada sehingga membuat sebuah website akan lebih cepat. Seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya CodeIgniter Path. Ini adalah versi terbaru dari CI itu sendiri. Tetapi kita tidak menggunakan versi 4 ini. Kenapa? Karena versi 4 ini saya bilang untuk pemula akan sangat sulit ya. Makanya kita mundur satu versi yaitu menggunakan versi yang ketiga agar teman-teman mempelajarinya lebih mudah dari segi instalasi dan segi implementasinya. Oke, langsung aja kita bisa ke halaman download untuk mengunduh ya framework dari CI yang akan kita buat. Oke, ingat ya, kita pakai versi yang 3, jadi pakai yang ini gitu ya. Versi 3 ini support PHP 5.6 ya. Jadi kalau teman-teman mau download di CodeIgniter-nya boleh, atau misalkan mau download di LMS ya sudah saya sediakan nantinya. Oke, yang harus dibutuhkan ya untuk membuat website kali ini kita butuh pasti framework CI ya. Sebenarnya framework PHP itu ada banyak, tapi kita menggunakan CI yang versi ketiga. Kemudian kita juga butuh yang namanya Exam ya, atau web server lain gitu teman-teman. Kalau punya yang lain silakan gitu, tapi di sini saya pakai Exam. Kemudian kita butuh juga yang namanya Bootstrap. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah buat ini ya, sudah buat tampilan seperti ini menggunakan Bootstrap. Dan sekarang kita juga ingin mencoba membuat sebuah website seperti ini, tapi dengan bantuan Bootstrap dan CI. Gimana caranya? Kalau teman-teman sudah download ya, kita bisa langsung pindahkan aja ini ya, hasil downloadnya tadi. Oke, kita pindahkan ke SAM-nya ya. Jadi di htdoc ini kita buat folder baru. Di sini saya nama foldernya saya tuliskan misalkan perpustakaan ya. Oke, ini saya masuk perpustakaan di sini, kemudian saya paste di sini, lalu sebelum digunakan kita ekstrak dulu, ekstrak here. Oke, masuk ke dalam foldernya. Ini kita pindahkan ke luar aja ya. Oke, balik lagi kita pindahkan ke sini. Jadi untuk ini dan arsipnya bisa kita hapus. Oke, baik. Ini adalah file dari framework CI3. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 folder dan ada beberapa file seperti itu ya. Nah, yang paling sering kalian gunakan pasti yang ini aja. Kenapa? Karena di application di sini ya teman-teman akan memiliki atau akan melakukan sebuah programming atau coding di dalam folder application. Jadi teman-teman akan membutuhkan folder application. Sedangkan sistem ini biasanya adalah folder yang isinya adalah file-file bawaan dari CodeIgniter itu sendiri. Jadi untuk sistem ini jangan sampai dihapus ya, karena ini adalah sistemnya si CI. Kayak gitu ya. Kalau untuk user guide
ini adalah bantuan buat teman-teman kalau misalkan butuh dokumentasi secara offline gitu ya. Tapi kita nggak perlu offline ya, karena yang online juga lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita buka ya, coba kita buka dulu pakai text editor ya. Kita di sini coba open folder ya. Open folder menggunakan yang perpustakaan ini, kemudian kita lihat. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ya, ini adalah susunan dari framework CI gitu ya. Ini yang kita lihat tadi ya, yang sama seperti yang ini. Dan kalau kita lihat di dalam di folder application, nah ini ada banyak lagi nih folder-folder di dalamnya. Dan teman-teman nggak usah bingung ya, karena banyak ini, karena biasanya kita hanya menggunakan 3 folder aja gitu ya. Ingat, object oriented menggunakan MVC. Jadi yang kita gunakan adalah model, view, dan controller. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu konsep MVC ya, teman-teman bisa searching di Google ya. Singkatnya itu konsep MVC merupakan sebuah object oriented yang memungkinkan kita bisa melakukan sebuah membuat sebuah kelas ya, kemudian membuat sebuah model dan template atau tampilan daripada interface yang berbeda, sehingga semua script itu kita pisah gitu ya. Kita pisah kenapa? Karena supaya memudahkan nanti dalam tahap pengembangan. Jadi kita tahu nih, oh ini adalah view atau tampilannya, oh ini adalah models atau segala yang berhubungan dengan database, oh ini controller untuk fungsi gitu ya, untuk kelas seperti itu atau untuk metode. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham ya konsep dari MVC ya, kita coba jalankan dulu ya, jalankan tampilan daripada CI gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita buka browser, kemudian gimana sih jalankan sebuah apps yang ada di CI. Ini caranya sama aja ya, cukup di localhost ya, kemudian nama foldernya apa? Nama foldernya tadi kita kasih nama perpustakaan. Oke, seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini ya. Ini adalah localhost, adalah host yang kita gunakan ya, karena saya menggunakan exam gitu ya. Kemudian perpustakaan ini adalah sebuah foldernya yang tadi kita buat bersama kayak gitu ya. Nah, yang ini ya teman-teman lihat. Oke, jadi sesuaikan dengan folder teman-teman apa. Kemudian di sini ya, karena ini dipanggil pertama kali, maka akan memanggil index.php gitu ya. Untuk CI sendiri ya, teman-teman kalau mau tahu, CI sendiri itu punya yang namanya root gitu ya. Jadi memungkinkan teman-teman memanggil controller pertama kali gitu ya. Controller pertama kali itu apa? Kalau di sini kita lihat controllernya namanya welcome. Dari mana? Dari sini ya. Teman-teman bisa lihat di config, kemudian lihat di root. Nah, di bagian bawah ada yang namanya default controller ya. Dan isinya adalah welcome gitu ya. Jadi secara defaultnya CI akan memanggil sebuah controller dengan nama welcome seperti itu. Dan kita lihat kalau misalkan teman-teman lihat di folder controller, apa sih isinya welcome di sini? Nah, isinya seperti ini. Oke. Jadi ada sebuah
kelas yang bernama welcome, kemudian dengan sebuah fungsi atau metode yaitu index. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ketik index seperti ini ya. Seperti ini misalkan ya. Welcome ya. Ini nama controllernya, kemudian ini nama fungsinya. Nah seperti ini. Oke, ini nggak bisa kan ya? Kenapa? Karena secara apa ya defaultnya sebenarnya code injector itu punya yang namanya indeks PHP ya. Jadi kita harus melakukan sebuah perubahan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan di sininya tambahkan indeks PHP, ini baru muncul. Nah, muncul kan? Nah, tapi kalau misalkan indeks PHP-nya ini kita hapus, nah ini nggak muncul. Dan kita coba pengen tahu ya, atau pengen mengubah supaya tidak perlu ada tambahan indeks PHP lagi. Ya, bisa dibilang sebuah apa ya, mempercantik URL ya, sehingga teman-teman tidak merasa kesulitan nantinya. Oke, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung ke sini ya. Kita bisa cari aja misalkan dokumentasi. Nah, code injector yang ketiga ya, karena kita menggunakan versi 3, jadi kita carinya yang ketiga. Kita lihat di sini, lalu kemudian kita cari namanya htaccess. Oke. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, pilih yang ini ya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Kita perlu menambahkan sebuah mode ya, yaitu sebuah file htaccess. Di mana file ini akan membuat kita ya menghapus atau mempercantik URL yang kita miliki nantinya. Oke, caranya gimana? Ini kita copy aja ya. Kemudian teman-teman balik ke sini lagi dan htaccess kita taruh di halaman yang paling awal ya, atau di root kita di sini ya. Nih. Oke, di sini teman-teman bisa buat file baru ya. Nah, ini kita paste di sini, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita tulis .htaccess. Oke, save. Oke, kita coba jalankan. Sini, enter. Oke. Langsung muncul kan ya? Tanpa kita harus tambahkan index.php. Kan awalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai indeks PHP juga bisa. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalkan kita sudah tambahkan htaccess, kita perlu mengubah juga nih. Mengubah sedikit di bagian config. Ya, ini kita close aja. Nah, selesai. Di bagian config di sini. Nah, teman-teman tambahkan nih base URL-nya apa. Gitu ya. Kita copy aja ini ya. Oke. Base URL itu adalah folder host kita ada di mana. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena ini sudah kita pakai ini ya, kita sudah menerapkan mode rewrite di htaccess tadi, maka indeks PHP ini kita hapus aja. Oke, jadi seperti ini. Kita save. Kita refresh lagi. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah apa ya, controller baru ya. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah controller baru supaya ini kan tadi saya katakan bahwa secara defaultnya controller kita adalah welcome gitu ya. Tapi sekarang kita coba pengen
pengen ganti gitu ya, jadi jangan welcome nih gitu, controllernya pakai yang lain. Nah, maka kita di sini akan coba buat yang namanya, oke, misalkan ya, di sini kita buat file baru. Oke, kita masukkan perintah PHP. Nah, untuk di CI sendiri ya, kita harus membuat kelas ya, dimana kelas ini namanya nggak boleh sama ya dengan kelas yang lain, dan kelas ini pastikan namanya sama sesuai dengan nama file yang kalian miliki. Contoh, kita di sini pengen buat kelas home. Nah, maka seperti ini. Kemudian kita extend. Extend ini gunanya untuk menerapkan ya kepada kelas kita punya untuk extend ke CI controller seperti ini ya. Oke, nantinya teman-teman kalau punya method atau function, masukkan di dalam kelas ini. Kita save dulu, kita taruh di controller. Nah, ini kita tulisnya home, hanya besar ya, sesuai dengan nama kelas yang ada di sini. Oke, kita save. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita buat indeksnya ya. Kita buat indeksnya, function index. Oke. Kemudian di indeks ini coba kita echo dulu ya. Echo ini halaman home. Oke, seperti ini. Kita save. Kita coba refresh. Nah, masih sama ya. Dan sekarang saya pengen gimana caranya supaya ketika kita pertama kali ya, tampilnya halaman home gitu ya, tanpa harus menuliskan seperti ini, misalkan home index. Nah, ini kan halaman home yang tadi kita buat ya. Nah, saya mau pertama kali begitu perpustakaan langsung masuk ke home gitu ya. Nah, ini kita perlu ubah di halaman config, kita ubah di defaultnya. Nah, config di file root kita ubah default controller menjadi home. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, berubah kan? Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ubah halaman pertama ya, controller pertama, apa yang akan diakses ya, ubahnya di root kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah punya controller home. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan bootstrap ke dalam CI yang kita punya kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung ke CI-nya aja. Sorry, kita ke get bootstrap, kemudian get started. Kita pakai yang starter template aja ya. Kita copy. Oke, sini sekarang kita sebelum membuat sebuah halaman bootstrapnya, saya pengen menjelaskan sedikit terkait view gitu ya, karena ini kan kita baru meload halaman yang ada di controller. Kita coba pengen meload sebuah halaman yang ada di view gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya echo ini adanya di halaman view? Nah, caranya seperti apa? Di sini teman-teman bisa hapus aja ya. Kalau ini dihapus ya kan, kita save dulu. Kita lihat kan kosong nih. Sorry, kosong ya. Nah kan. Nah, sekarang kita apa yang perlu kita lakukan? Masukkan ini ya. This
load ya view. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau meload sebuah view, maka perintahnya seperti ini ya. Jadi this itu adalah object oriented. Load ini adalah fungsi untuk meload ya. Meload ini banyak sekali ya. Kalau di sini bisa view, bisa model, bisa database gitu ya, lain-lain seperti itu ya. Di sini kita akan coba membuat atau meload sebuah view. Nah, makanya kita perlu yang namanya file view sendiri. Oke, kita ke folder views ya. Di sini kita buat folder baru nih. Nah, folder baru namanya home. Oke, nah seperti ini. Ada kan ya file baru namanya home. Nah, kemudian di home ini kita kasih nama atau file index php. Sorry, kita save. Namanya index.php. Oke, save. Nah, ini ya. Nah, maka di sini kita tampilkan PHP-nya yaitu misalkan ya echo ini ini view ya, view home. Nah, jadi biar teman-teman tahu, kita save, kemudian di sini kita tambahkan ya, tambahkannya seperti ini. Nama foldernya dulu ya, nama foldernya home, kemudian nama view-nya index. Nah, cukup seperti ini aja ya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau begini berarti teman-teman sudah berhasil menambahkan view home seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan view-nya sudah tampil, berarti kita tinggal buat bootstrap-nya. Kayak gitu ya. Tadi bootstrap-nya sudah kita copy ya. Oke, dan sekarang di sini kita bisa paste gitu ya. Atau kita copy lagi deh, ya. Kita copy lagi, kita paste di sini. Oke, kita coba tampilkan dulu ya. Kita tampilkan. Nah, jadi ya, jadi seperti itu cara menggunakan CI dan Bootstrap. Nah, sekarang kita akan mencoba ya membagi menjadi beberapa bagian ya, karena pada pertemuan minggu lalu juga kita bagi ya menjadi beberapa bagian, mulai dari header ya, footer, dan ada kontennya seperti itu ya. Dan sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama untuk pertemuan kali ini. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja di sini ya kita cut ya, atau kita buat dulu satu folder ya, foldernya namanya template. Nah, jadi folder template ini nantinya akan menyimpan data-data yang sering digunakan, biasanya dari segi header dan footer itu biasanya sering digunakan kayak gitu ya. Jadi kita pindahkan ke sini. Oke, ini kita new file aja ya. Kemudian kita save. Nah, di template ini kita kasih nama ya. Namanya header.php. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, kemudian kita paste ya. Sorry. Sampai sini ya, sampai body aja. Kita paste di sini. Kemudian kita buat lagi ya file baru, kemudian kita save, namanya footer.php. Oke, save. Nah, footer itu kita ambil dari sini ya.
dari sini sampai sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita save, ini kita save juga. Di indeks ini kita hapus ya. Kita tinggalkan hello world-nya aja kalau enggak. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, ini berubah kan ya? Karena title-nya ini kita tidak panggil ya header-nya. Jadi kita coba panggil di home sini ya. Nah, cara panggilnya kita pakai this, kemudian load, terus lalu kita load view-nya. Nah, di sini kita masukkan header-nya ya. Sorry, pakai folder dulu ya, template, kemudian header. Oke, di bagian bawah juga kita tambahkan this, kemudian load view footer ya, footer, ditambahkan template footer. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, maka sudah sesuai kan dengan yang tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba ganti ya. Ganti title-nya ini ya. Jadi dinamis. Kayak gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman misalkan gitu ya. Tiap tiap halaman kan pasti beda-beda tuh title-nya, ya kan? Sekarang kita coba membuat sebuah title yang dinamis. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa di indeks ini kita tambahkan nih. Misalkan, oke, seperti ini. Dollar data. Nah, kemudian kita buat array-nya ya. Nah, ini kita kasih title. Oke. Oke, sama dengan. Nah, ini nama title-nya apa? Gitu ya. Oh, ini halaman home, ya udah home aja gitu ya. Atau gini, perpustakaan home. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, title ini kita masukkan di header. Oke, panggilnya seperti ini. Oke. Kalau sudah kita save, lalu di headernya kita buat lagi perubahan ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa di echo ya untuk title-nya. Oke. Sudah, kita coba refresh. Nah, berubah kan? Jadi perpustakaan home. Jadi nantinya kalau teman-teman beda controller nih gitu atau beda menu ya kita bisa refresh aja nanti ininya title-nya bisa lebih dinamis. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan buat apa? Buat navbar-nya dulu ya. Oke, seperti ini ya. Kita langsung cari aja di sini. Kita ketik navbar. Oke. Navbar. Jadi ini yang kita gunakan yang ini aja. Sebentar, kita bawa. Oke, yang ini ya. Kita copy. Nah, taruhnya kalau navbar itu di header aja ya. Karena kan dia di bagian atas ya. Oke, kita paste di sini. Oke, kita sesuaikan navbarnya. Di sini cuma ada dua ya, home dan member ya. Home dan member. Ini kita hapus ya. Oke, ini kita hapus juga.
Jadi kita butuh dua aja, home dan member. Kemudian di sini kita ganti perpustakaan online. Oke. Kemudian ini ganti dark ya. Ini juga ganti yang dark. Oke. Kita coba refresh. Nah, jadi kan ya. Mirip. Oke, sama ya. Jadi ini kita sudah punya headernya, sudah punya navbarnya. Selanjutnya kita buat apa nih? Oh, kita buat footernya dulu ya. Oke, kita buat footernya. Sekarang teman-teman cari footer misalkan. Oke. Nah, oh, footer dia bentuknya seperti ini ya. Nah, misalkan kita mau lihat footer, mana footer? Kita perbaharui. Kita cari dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, kita mau putar yang mana nih? Gitu ya. Kalau yang ini kan bentuknya kayak gini doang ya. Nah, kalau teman-teman mau menunya ada di bawah seperti ini gitu ya. Atau yang sesuai yang tadi ya, sesuai yang sebelumnya itu kan yang ini pakainya. Gitu ya, cuma nggak ada icon ini dan icon ini gitu ya. Nah, misalkan mau pakai yang ini. Nah, teman-teman bisa download aja gitu ya, atau nanti saya sediakan ya di LMS gitu ya. Jadi teman-teman bisa download Bootstrap modelnya gitu ya. Di sini saya sudah download ya. Nah, ini ada example-nya. Kemudian di footer ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini kalau kita buka di sini. Nah, tadi kita mau pakai yang kedua ya. Kedua yang ini ya. Nah, maka kita cari di sini. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua nih. Ini ya. Ini dipisahkan ya oleh divider yang di sini nih. Nah, maka yang kedua yang ini nih. Oke, kita copy dari kontainer sampai kontainer yang ada di sini. Oke. Kita taruh di footer. Oke, di footer ini kita hapus ya. Yang ini kita hapus. Oke, kemudian ini kita enter aja. Nah, kita paste di sini paling atas. Oke, untuk ininya ikonnya kita hapus karena kita nggak butuh. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi kita hapus? Nah, ini ya. Icon bootstrapnya ini kita hapus juga. Nah, kemudian ini kalau teman-teman mau ganti pakai footer teman-teman boleh, tapi secara tidak langsung seperti ini juga bisa. Kita save aja langsung. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Sudah sama ya. Tuh, kayak gitu kan. Oke. Kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah siap nih menggunakan Bootstrap dan CI untuk membuat sebuah website. Minggu depan kita akan coba buat untuk kontennya ya, baik konten home maupun konten member. Jadi kita akan coba buat sebuah hubungan database-nya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nggak ada yang error ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.